Saya Julian Johan, tim AHSRT GT Radial Preston, dan ini cerita saya. Pada Inkshore 2017, saya berpasangan dengan co-driver baru, yaitu Reky Resanto, yang merupakan teman saya sendiri. Saya kembali menggunakan mobil Grand Cherokee tahun 2001 yang diberi nama Super Wolf. Mobil ini dibangun khusus untuk mengikuti kelas 8 silinder Pro. Ternyata ada sedikit kendala, sempat keluar asap pas kita di pos finish, pas shakedown. Jadi ternyata itu ada rembesan oli. Jadi ternyata gara-gara itu si kabel massa buat si gearbox mundur, connect sama bodi. Keluar percikan api, langsung kita padamin. Udah beres sih sekarang. Kondisinya sih hanya korsleting aja di bagian kabel itu. Jadi kita insya Allah nih nanti siang bisa lanjut lagi buat SS1, SS2. Ya kita lihat nantilah. Semoga sih nggak ngerembet ke yang lain-lain lagi gitu. Jadi bisa fight-nya tetap maksimal. 15 start aja. Fokus aja. Radiator, oli. Super Wolf masuk. Siap. Spotter standby. 5, 4, 3, 2, 1. Tadi di SS1 hasilnya agak di luar dugaan. Dari awal sih sebenarnya mobilnya enak, tapi pas di putaran yang keduanya itu tiba-tiba selang radiatornya pecah. Jadi naik temperaturnya, terus di situ saya juga akhirnya agak ngurangin juga ngegasnya. Dilanjutinnya tuh pelan-pelan aja. Ya alhamdulillah sih bisa sampai finish, walaupun waktunya molornya sekitar hampir 20 detik dari target. Nah kalau buat SS2-nya, alhamdulillah berjalan lancar. Mechanical failure atau ada driving error, alhamdulillah nggak terjadi di SS2. Jadi waktunya meningkat cukup pesat, dan di SS2 itu waktunya bisa ke masuk 5 besar gitu umumnya. Nah tinggal kita lihat besok nih, di hari Minggu, harapannya ya pastinya bisa naikin lagi peringkatnya. Tadi di SS3 pagi-pagi saya nggak finish soalnya di tengah trek kembali mengalami kendala. Mobil udah ngebul, setirnya udah berat, ya udah minggir aja deh, nggak usah dipaksain ke finish. Kalau misalnya mau dilanjutin ya bisa aja, emang ngebulnya akan makin parah. Takutnya kejadian lagi kayak waktu di shakedown, dan sangat beresiko jadi ya kan. Jadi saya milih untuk nggak melanjutin sampai ke SS4 karena safety concern ini, dengan harapan kembali ke Jakarta itu semua dirapiin, dibenahin, dan saya optimis untuk di seri 2 kalau itu udah sehat semua bisa fight.
Saya Julian Johan, tim AHSRT GT Radial Preston, dan ini cerita saya. Sirkuit ini dibanding sirkuit yang lain, tracknya layoutnya lebih high speed, jumpingannya lebih tinggi, tapi yang paling ngebedain sebenarnya di putaran 2 ini digabung sama sprint rally. Jadi selain saya turun dengan tim BBG ASRT GT Radial Preston, saya juga turun dengan Ebian Rigby Racing Team dengan Iron Wolf. Untuk pertama kalinya saya dan tim ngerasain yang namanya kita dari mulai hari Jumat sampai hari Minggu kita tahu kita nggak akan bisa maksimal. Kita akhirnya nggak ikut shakedown. Jadi ada bagian di sensor mesin yang terkendala, namanya itu TPS, Throttle Positioning Sensor. Penyebabnya, kalau misalnya dia rusak, ECU-nya ngebacanya nggak akan benar. Jadi mobil nggak bisa laju. Kita coba maksimalin itu dulu, diakalin mungkin ada cara lain supaya nggak semakin parah. Sementara kita belum ada spare-nya, kita coba juga nyari ke teman-teman dari tim yang lain. Ternyata hasilnya nihil gitu. Yuk, nyerah aja ya. Gak usah nahan gas berarti ya. Mobil tuh rasanya kayak mati nyala gitu. Jadi kita nggak bisa banyak melakukan apa-apa juga gitu di dalam track selain ngejalanin dari start sampai ke finish. Sebenarnya perasaan saya lumayan campur aduk semua gitu. Di satu sisi saya sedang worry nih tentang TPS, tapi satu sisi saya tetap harus perform maksimal untuk yang kejurnas sprint rally-nya. Ya syukur sih untuk yang kejurnas sprint rally-nya lancar semua. Tapi selesai dari situ, saya masih punya satu PR lagi nih. Saya juga dengan tim sempat berembuk lagi, dan ternyata kemungkinan ada kabar baik nih. Chief Engineer dari tim ini, Mas Prapto, itu punya alternatif untuk coba ngakalin pakai TPS Haltech. Tapi memang gambling, karena jatuhnya robahan, nge-custom lagi. Dengan waktunya juga terbatas, insya Allah mungkin di hari keduanya nanti bisa maksimal gitu. Atau setidaknya lebih mending lah. Mas Prapto dan semua mekanik itu juga bekerja keras untuk coba bikin mobil ini jadi sehat lagi. Mobilnya itu sempat melintir, jadi saya nikung. Pas lagi nikung itu pas mesinnya pas mati jadi digas nggak bisa kan, sementara posisi mobil udah melintang jadi nggak bisa dikoreksi lurus lagi. Dari situ habis melintir ya nyala lagi kan, lanjutin lagi ke finish. Kita tahu waktunya emang udah makin ke belakang lagi, tapi semangat itu yang selalu saya tanemin. Saya dan tim sempat berdiskusi, kondisinya mau nggak mau kita tetap mesti start. Kita punya tanggung jawab, tapi kita tahu kondisinya di mobil nggak akan bisa maksimal. The show must go on. Penonton juga udah nunggu kita. Kita juga harus appreciate rekan satu tim, mekanik semua yang udah berusaha keras juga untuk bisa membuat mobilnya jadi sehat. Oke, satu SS lagi, Ray. 5 menit ya, 5 menit lagi. Lima, 4, 3, 2, 1. 100 left.
SS4 akhirnya TPS-nya mati juga. Kita lagi di lurusan, tiba-tiba mesinnya mati, dan kali ini nggak nyala mati, bener-bener mati. Wah, setir udah berat, akhirnya langsung inisiatif dibelokin pelan-pelan ke arah keluar trek. Ya alhamdulillah, walaupun dari 4 SS itu boleh dibilang mobil nggak bisa performa sekali, tapi saya sangat senang karena tim bisa mendapatkan juara kedua. Saya sangat bangga dengan tim, untuk pembalapnya, untuk driver yang lain, dan juga untuk tim mekaniknya pastinya ya. Pada akhirnya kita harus bisa menerima kekalahan ini, tapi ini justru jadi motivasi pastinya. Kita semua dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dan sesuai janji saya di putaran 1, jika mobil ini udah fit, sudah sehat kembali, saya dan tim akan berjuang untuk mendapat hasil yang maksimal, pantang menyerah dan selalu optimis. Ada satu hal yang terjadi yang di luar dugaan saya dan tim. Jadi di saat hari Jumat itu, tiba-tiba dinamo starternya mengalami kerusakan, bagian giginya rompal, padahal sebelumnya memang sudah dicek, kondisinya semua baik-baik saja. Saya Julian Johan, tim AHSRT GT Radial Preston, dan ini cerita saya. Putaran 3, kita kembali lagi di Paramount Serpong. Untuk saya dan tim, kali ini persiapannya juga udah lebih maksimal lagi dari sebelumnya. Apalagi belajar dari putaran sebelumnya, Grand Cherokee yang saya pakai sempat mengalami kendala seperti terbakar saat putaran 1, lalu di putaran 2 kita mengalami kerusakan TPS sehingga mobilnya tidak dapat lari dengan maksimal. Nggak cuma di saya dan JJ, tapi satu tim AHSRT memang prepare-nya tuh lebih padat lagi, lebih detail lagi, sudah berusaha untuk maksimal. Bagian-bagian lain juga semuanya di double check lagi, jangan sampai ada yang bermasalah saat berlangsung balap. Berlanjut pada saat mobil dibawa ke track, sampai di track, tiba-tiba nggak bisa di starter. Coba dicek lagi sama teman-teman mekanik, dibedah lagi, ternyata masalahnya ada di dinamo starter yang nggak bisa fungsi. Padahal sebelumnya aman. Coba cari solusinya, cek spare part yang available. Akhirnya setelah coba cari sana sini, dapat posisinya adanya di Solo. Kita pakai transportasi udara untuk bawa ke Jakarta. Karena kita pengen lebih maksimal dari putaran-putaran sebelumnya, jadinya kita bela-belain untuk ngambil dinamo starter tersebut ke bandara pada malam harinya. Sementara saat kondisi gitu kan biasanya driver tuh tidak bisa tidur karena kepikiran terus gitu. Apakah besok sudah bisa ready, apa belum mobilnya? Saat itu kondisinya kita udah lewat dari jam 10 malam. Ya udah, kita harus percayain ke teman-teman mekanik karena kita percaya mereka bisa kasih solusi yang terbaik. Dan sekarang giliran saya dan JJ untuk bisa mempersiapkan fisik yang maksimal buat kita fight di besok. Sabtu pagi, saat kita datang ke track, alhamdulillah ternyata mobilnya udah terpasang dinamo starternya. Tanpa buang-buang waktu lagi, saya dan JJ akhirnya mutusin buat segera nyoba. Mobil udah enak, gripnya enak, secara nggak langsung di saya dan JJ juga spiritnya makin kebangun lagi nih, rasa optimisnya makin besar lagi. Insya Allah kita bisa maximum attack nih di putaran 3 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tiga Paramount. Assalamualaikum. Kasih aman, kasih cepat sampai di sini. 5, 4, 3, 2, 1.
suatu kejadian yang di luar dugaan kita semua. Kita sedang melaju cukup tinggi dengan kecepatan sekitar 120 km per jam. Tiba-tiba saya dengar JJ ngomong, "Yah." "Apa, J? Apa yang yah nih? Mobil kan lagi enak banget." Mobil kehilangan kendali. Di saat itu saya sudah merasa ada yang aneh gitu dari permukaan tanah itu. Terus begitu saya tengok ke kanan, posisi saya kegantung, badan JJ itu sedang nggak ada bodi lagi. Itu udah full tanah semua. Saya masih bingung kenapa bisa kejadian seperti ini. Ini bukan pertama kali saya lewat situ, ini bukan pertama kali saya menyetir mobil ini. Setelah putaran 3 selesai, kita coba regroup lagi, coba analisa apa yang terjadi kemarin. Kalau kita lihat dari onboard cam, ada ceceran oli persis setelah double jump dan sebelum tikungan kanan. Tiba-tiba posisi mobil sudah nggak di racing line yang seharusnya, mobil nimpa berem kiri, terus ke planting. Memang oli itu tidak menyerap, jadi dia tetap mengendap di permukaan tanah, sehingga saat mobil saya melintas, terkena oli, saya langsung kehilangan traksi dan terjadilah crash itu. Juga dapat info, dapat masukan dari teman-teman yang lain, termasuk juga dari teman-teman media, bahwa di situ memang sebelum kita ada kejadian yang menyebabkan oli tersebut tumpah. Kejadian tersebut mungkin memang salah satu musibah terbesar yang pernah saya alami. Tetapi alhamdulillah support dan perhatian dari seluruh teman-teman dan juga sahabat-sahabat jurnalis saya yang ada di lapangan, semuanya memberikan support, memberikan semangat. Dari situ pelan-pelan saya kembali menjadi semangat dan mencoba untuk melihat ke depan. Yang sudah lewat ya biarkan berlalu. Itu mungkin adalah sebuah musibah yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Di situ kita merasa bersyukur sih. Kita masih dilindungi sama Yang Maha Kuasa, masih dikasih selamat, masih dikasih sehat. Dan yang terpenting lagi, kita udah ngelakuin yang terbaik. Dari segi persiapan kita udah maksimal, solusi di saat terakhir, saat masalah datang kita juga udah alhamdulillah berhasil ngatasin. Walaupun ternyata masih ada variabel X yang mungkin terjadi, dan itu di luar kuasa dan di luar dugaan kita semua. Harapannya kejadian kemarin ini sih bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Kita harus mengutamakan keselamatan di atas prestasi. Jangan pernah lupa untuk pastikan bahwa perangkat keselamatan di badan dan di mobil itu bisa bekerja dengan baik. Jadi kita juga bisa balap dalam keadaan yang tenang dan aman. Tapi semoga juga bisa jadi evaluasi untuk panitia juga untuk di bagian Marshalnya supaya bisa lebih sigap jika ada terjadi accident seperti ini gitu. Ada satu hal yang patut disyukuri dari apa yang terjadi di minggu tersebut adalah hari ulang tahun saya. Dan seperti orang lain pastinya saat berulang tahun kita semua pengen bisa mendapatkan berbagai macam hal yang positif, yang membahagiakan. Memang kalau kita nggak berpikir secara positif, kita akan melihatnya justru akan menjadi suatu hal yang sangat terpuruk. Tetapi saya mencoba melihat dari sisi lain, kado terbesar saya tahun ini adalah tetap diberikan keselamatan dan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu menurut saya patut disyukuri. Jujur saya baru kali ini ngerasain balap setegang ini. Bahkan lebih tegang dari pertama kali saya nyobain yang namanya balap speed off-road. Saya membutuhkan adaptasi lagi supaya bisa mengembalikan saya yang dulu. Saya Julian Johan, tim AHSRT GT Radial Preston, dan ini cerita saya.
setelah di putaran 3 kemarin saya mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Dari situ saya dan tim langsung berusaha keras untuk bisa mengembalikan Super Wolf lagi, dan jaraknya itu dari putaran 3 putaran 4 tidak panjang. Berhubung waktu sangat mepet, akhirnya kita putuskan untuk memfokuskan body dan juga bagian lain yang menyangkut dengan safety. Kita coba set target yang lebih realistis sama kondisi yang ada. Target saya dan JJ hanya kita bisa finish SS full, yang mana kita belum bisa kabulkan dari putaran pertama. Kita masih inget banget sama bentuk dukungan, doa, support yang disampaikan sama teman-teman. Faktor itu yang sebenarnya bikin kita tetap semangat buat ngadepin putaran 4. Bagi sebagian orang terdengar sepele juga, tapi tidak dengan kita sih. Tidak setelah apa yang terjadi pada saya dan Reki di putaran ketiga. Saya jadi teringat lagi gitu, tegangnya seperti apa saat melintasi tikungan itu. Dia masih kelihatan belum lepas, masih belum relax, masih ada sedikit sisi traumatik yang kerasa banget di JJ. Di saya pun sebenarnya juga masih kerasa. Saya lebih baik menggunakan maksimal putaran 4 ini untuk mengembalikan ritme, untuk mengembalikan saya yang dulu, ketimbang saya kembali turun setelah musibah dan saya bawanya terlalu ngotot dan akhirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi seperti putaran ketiga itu. Jadi di SS1 dan SS2 saya dipasangkan dengan pembalap dari Amerika Serikat, yaitu Doc Mitek. Selain mobilnya yang menurut saya sangat powerful, skill dari Doc Mitek tuh juga oke banget. Saya dan Reki dari mulai start itu udah tinggal jauh. Saat mulai masuki tikungan-tikungan, debu dari mobilnya itu mulai berpindah ke jalur saya. Di situ JJ sempat kasih kode ke saya, dia decide buat kita agak melambat dengan harapan debunya bisa turun, terus kita bisa gas lagi. Kita di dalam debunya itu sambil ngeraba juga ya, ini tikungannya udah selesai apa belum, apa baru mau masuk tikungan. Terlihat seperti orang bodoh, tapi ya mau gimana lagi. Tapi sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak gitu nggak kita jadiin sesuatu yang malah bikin kita drop. Hal-hal kayak gini yang jarang kita temuin dan bisa ngingetin lagi kenapa kita bisa suka sama olahraga ini. Kalau untuk trouble sih sebenarnya ada kendala juga dengan pendinginan, lalu juga untuk washer di radiator sering mampet, sering tidak keluar airnya, dan beberapa teknis lain yang berkaitan dengan sistem pendinginan. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya lebih mementingkan untuk bisa save dulu di semua SS, bisa finish di semua SS tanpa ada kendala yang berarti. 3, 2, 1. Selang udah. Oke. Turun. Udah. 2 menit lagi. Yuk, maju, line up. Kiri lagi aja. Jadi SS demi SS kita laluin menjelang finish SS 4, karena saya mulai di depan adalah garis finish, dan jika saya melewati garis finish itu maka pecah telur juga. Bener-bener berasa banget apa yang udah kita
manage apa yang udah kita maksimalin dari sejak SS1 kebayar nih. Satu kata yang bisa mewakili dari putaran 4 ini adalah Alhamdulillah. Semuanya bisa berjalan sesuai target, yaitu finish di semua SS dengan aman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah salah satu balapan saya yang terberat. Dan itu berat karena saya harus melawan diri saya sendiri. Setelah finish SS4, ternyata kejutan keduanya kita berhasil masuk ke 20 besar. Kalau boleh ditarik kesimpulan, putaran 4 kali ini nih bener-bener pembelajaran banget buat kita berdua. Saya dan JJ mau mengucapkan terima kasih buat supportnya, buat doanya. Semoga jerih payah yang saya dan JJ lakuin bisa menjadi sebuah tontonan dan hiburan yang menarik buat teman-teman semua. Jadi setelah semua yang saya alami dari semenjak musibah sampai putaran 4 ini, baik jatuh maupun bangun, saya ingin mengucapkan Alhamdulillah. Antusias crowd yang ada di track pada saat sesi defile itu benar-benar memberikan energi yang positif banget buat saya dan JJ. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk mengembalikan semangat dan rasa percaya diri yang ada di dalam diri saya. Kalau misalnya saya pada final ini akan berpindah ke 6 silinder, apakah memang dari tim menyetujui hal itu? Dan ternyata justru menjadi keputusan bulat dari manajemen tim. Jadi oke, saya siap untuk berpartisipasi di kelas yang 6 silinder. Saya Julian Johan, tim AHSRT GT Radial Preston, dan ini cerita saya. Menjelang putaran kelima ini, saya mendapatkan kabar bahwa tim kemungkinan besar akan mengubah strateginya agar bisa meraih prestasi yang lebih maksimal lagi. Jadi saya langsung dikabari oleh salah satu owner dari tim, yaitu Om Felix Gonadi, yang mana ia meminjamkan Jeep Cherokee-nya yang biasa ia pakai untuk balap kepada saya. Bukan cuma ia ingin agar mobil ini saya pakai, tetapi saya juga bisa membantu tim untuk meraih target yang maksimal. Menghadapi pelaksanaan putaran final, di mana kita bakalan menggunakan mobil baru, malah jadi sesuatu yang bakalan berasa seru nih. Kita malah nggak sabar buat nantiinnya. Karena kita bakal menggunakan mobil baru, ada beberapa hal yang harus kita lakuin juga terkait adaptasi. Yang pertama, JJ pasti udah harus fitting, cobain mobilnya, posisi duduk, posisi nyetir. Saya mulai mempelajari juga bagaimana cara mengoper Cherokee ini. Karena Jeep Cherokee ini menggunakan transmisi dogbox, di mana saya bisa melakukan shifting atau mengoper gigi tanpa perlu menginjak kopling. Ada beberapa hal yang dilakuin sama JJ, khususnya dia sampai latihan menggunakan simulator demi untuk bisa smooth operasiin dogbox tersebut. Jadi putaran 5 ini, saya dan Reki menemani para pembalap Cherokee di dalam tim. Saya mendapatkan
tips dan trik juga dari Om Gandhi, dari Om Endo, supaya saya bisa lebih maksimal lagi membawa Jeep Cherokee ini. Bahkan sampai di hari Sabtu pun masih ada beberapa kendala-kendala yang kita temuin setelah SS1, SS2, ternyata masih ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan dalam hal seperti saat shifting dan pada saat pengereman. Saya sering menginjak remnya ini terlalu keras sehingga mobil berhenti terlalu cepat atau bahkan sampai rodanya mengunci. Disitulah tugas saya buat remind ke JJ, terlebih di dalam track untuk bisa selalu ingetin terus, karena sempat ada di SS kedua kita sempat ngunci bannya karena JJ terlalu kenceng menekan pedal rem. Tapi setelah kejadian itu kita terus telah lagi, kita coba aplikasiin input-input yang kita terima. Alhamdulillah kita masih bisa running lebih baik lagi di SS berikutnya. Dan di hari Minggu akhirnya saya coba terapkan, dan memang akhirnya cara perolehan waktunya bisa maju lagi ke depan. Bawanya bisa jauh lebih enjoy sih. Jadi setelah menyelesaikan 4 SS yang ada, saya cukup puas. Tapi satu sisi, saya haus lagi untuk bisa belajar lebih dan belajar lebih untuk di tahun ke depannya. Saya dan Reki sangat enjoy. Excitement-nya itu baru bisa dirasakan di hari kedua. Sementara untuk tim, hasilnya memang sedikit agak di luar dugaan. Target awalnya itu adalah peringkat 3 besar. Tapi ternyata hasil akhir memang berkata sedikit berbeda. Tetapi yang saya salut dari rekan tim semua saya yang lain, kita tetap semangat dan optimis dan tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang harus disesali. Kalau diingat-ingat sepanjang tahun 2017 ini, dari pelaksanaan putaran 1 di Banjarbaru sampai putaran final, beragam banget pengalaman-pengalaman yang bisa saya dapetin selama lomba berlangsung. Dari mulai manajemen waktu, gimana caranya kita berorganisasi dalam sebuah tim balap, sampai pengalaman terbalik pun sempat saya rasain, dan itu benar-benar jadi sesuatu yang selain pembelajaran juga jadi motivasi buat saya agar bisa perform lebih maksimal lagi di musim balap selanjutnya. Jadi setelah kejadian yang saya alami selama 1 tahun ini, saya patut mensyukuri semuanya. Memang kejadian tersebutlah justru yang membuat saya bisa menjadi orang lebih baik lagi. Orang yang pantang menyerah, yang bisa berpikir positif, bisa selalu bersyukur, dan yang pasti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Overall, makasih banget buat keluarga besar Asal Senang Racing Team, ASRT, atas segala bantuan yang saya terima di tahun 2017 ini. Terakhir, nggak lupa juga makasih buat JJ yang udah kasih kepercayaan untuk bisa jadi co-drivernya. Semoga selama 2017 ini tidak mengecewakan dan bisa perform lebih maksimal lagi untuk di musim balap berikutnya. Saya menyelesaikan musim 2017 ini dengan banyak catatan positif, yang itu bisa menjadi motivasi saya lagi untuk berkarya, untuk berprestasi di tahun yang akan datang. Insya Allah di tahun 2018, jika kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, kita akan kembali lagi dengan lebih baik. Tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bersyukur, dan tidak pernah berhenti untuk berkarya. Terima kasih 2017. Right 4 into right 2. Steering nggak bisa belok. Nggak usah nahan gas berarti ya. Cut off 10 menit ya. Bismillah ya. Kasih lancar, kasih